Saya menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di siang hari ini, pelajaran ngajinya adalah ilmu alat tingkatan paket 9, tepatnya spesifiknya membahas tentang tauhid. Ingat bahwa kalau kita dengar kata-kata tauhid, yakni bayan kita adalah berupa huruf, namanya huruf tauhid, itu benar. Tapi di Al-Quran, sebutan tauhid itu tidak harus berupa huruf, tapi juga berupa isim. Ya. Ada isim yang kedudukan kalimat sebagai tauhid. Hari ini kita konsentrasi isim yang sebagai tauhid, bukan bahas huruf tauhid. Ya. Catat ini. Kita bahas isim-isim yang kedudukan sebagai tauhid. Karena apa? Karena bab tentang tauhid adalah cabang dari bab tentang tawabi. Apa tawabi? Sebutan untuk isim yang irobnya mengikuti, kan tabiun, tawabiun, mengikuti isim sebelumnya. Oh berarti kalau bicara tauhid dalam paket 9 adalah tentang isim yang tauhid, bukan huruf yang tauhid. Apa sih tauhid? Menguatkan pernyataan dari sebutan untuk isim yang bermaksud menguatkan pernyataan dari kata sebelumnya. Jadi dalam Al-Quran istilah tauhid ada dua, yakni ada huruf tauhid, ada isim tauhid. Kita buka tentang isim yang tauhid. Pertama, saya ambil contoh dari surat Al-Hijr ayat 39. Ini penggalan ucapan iblis kepada Allah. Saya baca per kalimat dulu. Qala, dia berkata, dia ini iblis, Robbi wahai Tuanku, bima, dengan apa yang, lengkapnya, dengan sebab apa yang, arti bebasnya, disebabkan apa yang, agwaitani, ini dua kata ya, agwaita ditambah ni, engkau telah memutuskan bagiku, dalam kurung, memutuskan rahmat untukku, la uzayyinanna, la uzayyinanna, la ini sungguh atau niscaya, uzayyinanna ini dua kata, uzayyina ditambah na, uzayyina artinya aku buat berhias, aku buat kelihatan apa seperti perhiasan. Nah itu benar-benar la uzayyinanna lahum, sungguh atau niscaya aku buat benar-benar seperti perhiasan, kelihatan seperti mewah, lahum bagi mereka fil ardi, di dalam bumi. Jadi iblis itu menggoda siapa? Menggoda manusia, yakni membuat sesuatu yang kalau kelihatan oleh manusia itu seperti zinatun, seperti perhiasan dunia. Wala ughwiyannahum, dan sungguh ughwiyannahum sama dua kata, ughwiyan tambah na, fi'il mudhari tambah nun taukid. Wala ughwiyannahum, dan sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka ajma'ina, semuanya. Di sini ada wala dan sungguh. Ughwiyannahum, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Oh berarti hum adalah sebagai objek dari fiilnya iblis yang berbunyi ughwiyanna. Sekarang kita irob humnya. Hum adalah domirun, kata ganti orang. Barizun, tertulis jelas dalam kalimatnya. Muttasilun, bersambungan. Mabniun, tetap harokatnya. Ala domin, yakni akhirnya haknya doma. Fi mahalin nasbin, di dalam keadaan nasab. Apa nasbin? Yakni asnya mansubun, karena dia mabniun, istilah fi mahali. Di dalam keadaan nasbin, kenapa mansubun atau nasab? Karena maf'ulun bihi, objek dengannya menjadi objek terhadapnya. Objek dari fi'il mana? Ughwiyanna. Ini haknya doma. Kalau mimnya al-mimu alamatul jam'i. Mim adalah tanda jamaknya. Mabniun ala sukun. Jadi hum adalah maf'ulun bihi dari fi'il ughwiyannahum. Nah, sedangkan ajma'ina, apa ajma'ina di sini? Ajma'ina itu jamak dari jami'un. Jami'un bentuk tunggal, ajma'ina jamaknya. Kategori apa kalau berkata sifatun musyabbahatun? Loh, dari mana taunya? Ya dari wazannya. Satu dulu ya. Wazan normalnya sifatun musyabbahatun adalah wazannya huruf tengahnya panjang. Bisa fa'ilun, bisa fa'ulun, bisa fa'alun. Karena bentuk tunggalnya ajma'ina adalah jami'un, ya.
Jami'un, saya tulis ya di layarnya. Jami'un. Jami'un. Wazannya apa? Fa'ilun. Nah, karena tengahnya panjang, ini bentuk normalnya sifat musabah. Terus menerus semuanya. Terus menerus banyak gitu arti aslinya. Jami'un, jamaknya ajma'in. Ajma'una. Nah, di sini ajma'ina ya-nya adalah tanda mansubnya. Musyabatun taukidun. Apa taukid? Menguatkan pernyataan untuk lafaz hum. Taukidun li adalah kata sandang untuk istilah taukid. Ya, seperti majrurun bi apa misalnya. Oh berarti kata majrurun kata sana pakai bi sama. Seperti atofun, maktufun ala pakai ala. Taukidun li berarti istilah taukidun garingannya put li. Li apa? Untuk apa? Taukidun, yakni menguatkan pernyataan untuk lafaz mana? Lihum, untuk lahum. Dan kedudukannya mansubun walamatun nasbi al-ya'u. Nah, sedangkan nun adalah iwadun anit tanwin, pengganti tanwin. Jadi kata-kata ajma adalah mempertegas pengertian hum. Berarti iblis itu akan menyesatkan hum, menyesatkan manusia, ajmaina semuanya. Berarti apa? Tanpa kecuali semuanya. Jadi Nabi Rasul pun juga sama menjadi musuh bagi iblis. Jadi iblis ketika menggoda manusia tanpa pandang bulu, semuanya kena. Kenapa? Karena ajma'in. Ya'ughwiyannahum ajma'ina. Ini taukid. Taukid dari lafadz hum. Ya, untuk taukid untuk lafadz hum. Misalnya nggak pakai ajma'ina, ya biasa. Ya'ughwiyannahum, berhenti, selesai. Tapi supaya menguatkan pernyataan bernada serius, ditambah ajma'ina. Ini namanya taukid. Jadi ajma'ina suatu isim namanya sifat musabah. Tapi bentuk jamak. Ya, jamak taukid apa jamak taksir. Sifatun musyabatun ini nama isimnya, sedangkan taukidun kedudukan dalam kalimatnya. Ya, kedudukannya taukidun sebagai apa taukid untuk lafadz hum, lihum. Lihum. Bukan lahum loh ya, untuk li saja. Karena apa? Li di sini memang apa kata sandang bagi taukid. Taukidun li titik-titik. Nah, lihum mansubun, yakni kedudukan kalimatnya. Kenapa mansubun? Karena namanya taukid itu ada tawabi. Apa tawabi? Yakni yang mengikuti isim sebelumnya dalam kondisi apa. Karena hum sebagai fi mahali nasbin alias mansub, maka taukidnya ikutan mansub juga. Karena hum fi mahali nasbin, maka taukidnya juga mansubun. Ini contoh pertama. Contoh pertama, kata ajma'ina, kedudukan kalimatnya sebagai taukid bagi lafadz hum. Jadi apa? Bermaksud mereka semuanya. Kalau mereka saja nggak ada ajma'ina, kesannya biasa. Nggak ada penekanan. Tapi karena ajma'ina, maka bermaksud penekanan. Mereka semuanya. Ini jadi ini seperti gaya bahasa apa ya, gaya bahasa muluk-muluk. Misalnya muluk-muluk ini. Seperti gini misalnya ya. Misalnya orang cerita, gimana batunya? Wah, besar sekali, besar ya. Bilang besar kan biasa besar ya. Supaya ada penekanan pakai bu besar ya. Ini contohnya ini. Jadi kata-kata bu besar itu penekanan namanya taukid. Berarti huruf bu adalah taukid. Bu besar sekali. Nah, besar, gimana? Kecil. Wah, kecil. Nah, ini kecil. Nah, kecilnya dipanjangin namanya taukid ya. Jadi bahasa Indonesia itu juga namanya taukid, penekanan tambahan huruf-huruf ya. Misalnya apa ya? Misalnya apalagi ya? Namanya dingin ya. Dingin kan biasa. Tapi kalau dingin itu berarti dari dingin. Jadi huruf A adalah taukid namanya. Dingin sekali. Nah, ini contoh itu ya. Nah, ini dari bahasa Indonesia juga ada taukid, cuma berupa huruf, tapi di Al-Quran taukidnya berupa isim. Ini contoh, lafadz ajma'ina kondisinya mansub, ikuti yang ditaukidi, yakni apa? Hum, kondisinya nasbin, maka taukidnya juga tawabi. Apa tawabi? Mengikuti isim yang ditaukidi. Kalau isim sebelumnya mansub, maka taukidnya ikut mansub. Kalau sebelumnya marfu, ikut marfu, dan seterusnya. Ini contoh pertama. Contoh pertama adalah lafadz ajma'ina yang mansubun ngikuti hum yang fi mahal nasbin. Sebelum saya ganti layar, ada yang tanyakan untuk yang ini. Silakan. Silakan. Boleh silakan.
Kata taukidnya itu. Maaf ya, kurang keras suaranya, dekat di laptopnya. Bentar. Silakan. Kurang keras. Kata isim taukid itu selain ajmain ada lagi misalnya kulihi gitu juga masuk. Ya, nanti ada lagi. Karena belum saya tampilkan ada, betul. Iya, betul ada. Ada. Ya. Nanti ada kata-kata kulun ada, betul. Ada. Jadi taukid adalah sebutan untuk isim. Jangan bilang isim taukid loh ya, salah. Hati-hati ya. Jangan bilang isim taukid. Taukid berbentuk isim gitu maksudnya. Coba isim taukid salah. Taukid ada taukid berjenis huruf ya, ada dua ya. Nah, ini ya secara lalu ada taukid berbentuk harfun, ada taukid berbentuk isim. Nah, tapi jangan bilang isim taukid salah. Taukid yang berbentuk isim. Kalau huruf betul, huruf taukid ada, betul. Jadi mengenai pengistilahan, penggandengan istilah harfu taukid benar. Tapi kalau isim taukid salah. Karena taukid ini adalah kedudukan kalimatnya, bukan nama isimnya. Catat loh ya, catat. Tapi kalau harfu taukid benar, huruf bernama huruf taukid benar ada harfu taukid. Tapi kalau isim taukid tidak ada, yang ada adalah isim yang kedudukannya sebagai taukid. Itu yang benar ya. Ya, jadi taukid berbentuk isim. Ya, paket 9 adalah bahas taukid yang berbentuk isim. Sedangkan huruf taukid sendiri pembahasannya di paket 4. Ada apa namanya huruf taukid, inna, anna, kot, apa, la dan sebagainya. Benar. Jadi selain ajma'ina ada kulun, tapi belum saya tampilkan. Nanti berikutnya ada tampilannya. Ada yang lain? Tanya dulu, silakan. Tanyain dulu ayat ini. Kalau enggak, saya teruskan. Agar kita bertanya langsung konsentrasi tiap layarnya tampilannya. Dah, nah sekarang kalau enggak tanyakan, saya yang bertanya gantian, silakan dijawab. Ya. Ayo, saya bertanya ini. Tadi saya katakan bahwa ajma'in itu kedudukan kalimat sebagai taukid. Ya. Namanya taukid, i'rabnya adalah tawabi, apa ngikuti. Nah, i'rabnya apa ajma'in mansubun. Kenapa mansubun ngikuti? Ngikuti. Kan betul kan ya? Hum kan maf'ul ya. Hum kan maf'ul, namanya maf'ul bi pasti mansubun alias nasbin. Benar kan ya? Benar ya? Nah, sekarang saya tanya. Lihat sebelah kanan. Illa ibadaka minhumul mukhlasina. Illa ibadaka. Ibadaka dua kata. Saya garisi ibadah ditambah ka. Ibadah ini loh, hamba-hambamu. Da, ibadah mansubun. Tidak ibadu doma, tidak ibadi kasroh. Nah, silakan tebak. Kira-kira apa sebabnya kok danya kok mansubun? Ya? Kok ikut-ikutan mansubun? Tadi ajma'ina mansubun karena taukid, menguatkan hum. Nah kalau ibadah ini loh, kok ikutan mansubun karena apa? Kira-kira. Silakan tebak. Ayo. Yuk, tebak. Ada istisna itu, Ustaz. Iya. Mengikuti ajmain, Ustaz. Iya. Ya. Jawabannya adalah mari mundur ke fi'il ughwiyanna. Nggak pakai lalu ya. Ughwiyanna artinya aku benar-benar akan menyesatkan ya. Aku benar-benar akan menyesatkan siapa? Menyesatkan mereka ya Allah, manusia itu ajmain semuanya kecuali nah ini. Jadi antara ilah dengan ibadaka ada kata tersembunyi tengah-tengah. Apa lafadznya? Ini balik lagi fi'il ini. Fi'il ini. Tapi nggak berbunyi ughwiyanna pakai la. La ughwiyanna. Kecuali aku tidak bisa benar-benar menyesatkan hamba-hambamu. Nah, ini kenapa ada? Betul. Karena ada ilah. Apa ilah ini? Mengecualikan objek yang disesatkan. Jadi Allah kecuali hamba-hambamu yang berbuat diikhlaskan amalannya olehmu, maka nggak bisa nyesatin mereka. Jadi kenapa mansubun? Jawabannya adalah ini kalau dirinci, diurai per kata. Kenapa mansubun? Ada, bentar ya, bentar. Jadi di sini ada ibadaka. Jadi ada fi'il ughwiyanna.
Jadi ughwiyannahum ini hasilnya. Nah, sedangkan karena ada pengecualian objek yang nggak bisa diselesaikan iblis, maka di sini ibadah kenapa? Ikut-ikutan sebagai makul tapi yang tidak bisa disesatkan. Jadi aslinya ada kata ini gini lengkapnya. Illa kecuali la ughwiyanna, kecuali atau melainkan atau selain kecuali aku tidak bisa benar-benar menyesatkan hamba-hambamu. Nah, ini hamba-hambamu dari mereka yang mukhlasina, yang diikhlaskan amalannya olehmu. Betul, karena dia mustasna. Tapi istilah itu nanti kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Intinya adalah ibadah di sini menjadi maf'ul bihi untuk fiil yang tersembunyi antara illa dengan ibadah. Nah, ini satu ya. Satu dulu, ajma'ina mansubun. Kita buka tampilan yang lainnya, contoh yang lainnya. Sekarang ajma'ina tapi yang majrurun. Tadi ajma'ina mansubun, sekarang ajma'ina majrurun. Saya baca per kalimat dulu. Al-Baqarah 161. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka yang kafir, amatu dan mereka mati. Wahum sedangkan mereka kufarun orang-orang yang sangat kafir. Ini si gombalago ya. Wazannya fu'alun, kufarun. Ulaika mereka itu alim atas mereka. Laknatullahi laknat Allah wal malaikati dan para malaikat wan nasi dan manusia ajmaina semuanya. Yang garis merah itu adalah yang ditaukidi. Sedangkan yang di kota adalah taukidnya. Sekarang kita i'rab. An-nasi adalah ismul jinsi majrurun bil idhofati. Loh, kenapa majrurun? Karena ada laknatu. Laknatu terbagi menjadi 3 pihak. Laknatullahi wa laknatul malaikati wa laknatun nasi ajma'ina. Makanya majrurun bil idhofati. Majrurun karena disandari lafaz laknatu, karena wa di sini adalah huruf athof. Wal malaikatu wal malaikati wa nasi adalah semuanya dua-duanya huruf athof dari laknatullahi. Sedangkan ajma'ina apa ya di sini? Majrurun sifatun musyabbatun karena jamak taksir dari jami'un taukidun li annasi ya, li annasi bukan li al malaikati atau Allah tapi li annasi majrurun ya. Jadi ajma'ina adalah majrurun yakni menguatkan pernyataan tentang annasi bahwa yang melaknat orang-orang kafir di neraka nanti adalah 3 pihak. Allah, malaikat, dan manusia di dalam neraka sendiri. Sesama penghuni neraka itu saling melaknat di situ. Wan nasi ajma'ina semuanya. Ya di sini. Jadi ada ajma'ina yang mansub, ada keliru. Ada ajma'ina yang majrur. Bila dulu mentaukiti isim apa? Karena ajma'ina di sini mentaukiti an-nasi. Si kan majrur, maka ajma'ina majrurun. Kalau tadi kan hum, mentaukiti hum yang maf'ulun bi mansub, maka ajma'ina dia tadi mansubun. Kenapa? Karena tanda nasabnya dan jarnya sama-sama pakai al-ya'u ya. Wa alamatu jari al-ya'u li'annahu ismu jam'il mudzakkari salimu. Isim jamak mudzakkar salim. Tanda jarnya, tanda nasabnya jamak mudzakkar salim adalah huruf ya. Maka untuk mengetahui ajma'ina itu mansub majrur, bila dulu dia mentaukidi lafaz mana. Kalau yang ditaukidi isimnya kasroh alif majrurun, maka ajma'ina ikutan majrurun. Kalau yang ditaukidi ternyata mansubun, maka ajma'ina adalah ya-nya adalah alamatun nasbin al-ya'u. Tanda nasabnya adalah ya. Ini contoh ajma'ina kedudukannya taukid tapi majrurun. Kalau yang tadi taukid tapi mansubun. Ada yang tanyakan untuk yang ini? Kalau enggak saya lanjutin. Lanjut ya. Nah, sebelum saya lanjutin saya tanya dulu, silakan jawab. Nah, di Al-Qur'an ada 2 kata berbunyi malaikatun. Nih saling kari ya, kari. Malaikatun. Nih, pakai tak marbuto. Ya. Di Quran ada 2 artinya. Bisa artinya seorang malaikat, bisa artinya para malaikat.
Nah, silakan tebak. Untuk mengetahui dalam suatu ayat lafaz al-malaikatu yang tak marbuta itu diartikan para atau seorang malaikat satu atau banyak, itu dilihat dari apanya? Silakan tebak. Ayo, ada yang jawab? Ada alifnya tuh pada berdiri. Ada alif. Alif. Alif yang mana? Malaikat tuh panjang. Oh, ini. Oh, bukan. Kalau yang ini jamak ini Ustaz. Oh, jangan. Ya, sekarang. Nah, dari mana tanya jamak? Ayo tebak. Karena pakai ta marbutoh. Oh, enggak. Tunggal pun itu ada. Namanya Jibril Maryam ya, ada kan? Wa qalatil malaikatu ya Maryam, ada kan ayatnya kan? Jibril bernama Maryam. Satu orang itu malaikatu marbuto satu orang. Saya kan bilang bahwa di Al-Qur'an al-malaikatu tak marbuto ada dua arti. Bisa artinya seorang malaikat jumlahnya satu, bisa artinya para malaikat. Nah, untuk mengetahui itu loh. Kalau di sini betul para malaikat. Nah, dari mana taunya? Kalau para malaikat, silakan tebak. Ada nasnya itu. Ada apa? Ada nasnya itu. Ada an-nasnya. Apa hubungannya kira-kira? Silakan tebak. Ya, atofnya kan di nasnya kan banyak. Oh, berarti malaikat juga banyak. Kalau alim salah. Nah, jawabannya adalah benar. Karena sebelah kiri isimnya jamak, ya jamak, maka di sini malaikatnya dikategorikan jamak pula. Maka dengan para malaikat. Dengan tanya para karena atofnya jamak, sebelah kirinya jamak. Karena di Al-Qur'an an-nas itu isim jamak, ya, isim bentuk jamak, ya. Sekali lagi, yang kedua, hakikatnya fungsinya ajma'in adalah bermaksud seluruhnya. Memang kalau di segi bahasa perkata tingkatan paket 9, ajma'in adalah mentaukidkan an-nasi, tidak mentaukidkan al-malaikati. Betul itu, betul. Ajma'in adalah mentaukidkan an-nasi. Tapi secara pemahaman ayat seluruhnya, ajma'in adalah ini isim untuk bermaksud ketiga pihak ini. Allah, malaikat, an-nasi. Kenapa? Jawabannya adalah, bentar ya, saya hapus dulu. Catat. Di Al-Quran ada dua kata artinya semuanya. Yang pertama bentuk tunggal jami'an. Pendengar ya. Jami'an ada. Yang kedua ajma'ina. Ini saya ikut aja pakai nun. Ajma'ina. Maaf ya, pakai ajma'ina. Bedanya adalah kalau dari segi bahasa, kamus bahasa Arab, kamus loh ya, jami'an mufrad tunggal, ajma'ina jamak taksir. Itu dari segi bahasa Arab. Perkata jami'an tunggal, mufrad, ajma'ina jamak taksir. Tapi ketika masuk dalam rangkaian kalimat Al-Qur'an, bedanya jami' dan jami'ina bukan masalah tunggal jamaknya, tapi apa? Tapi bermaksud gini. Kalau pakai kata-kata jami'an itu bermaksud bahwa pengertian semuanya yakni sejenis. Nah, kalau ajma'ina artinya semuanya bermaksud berlainan jenis. Berlainan jenis. Mana buktinya? Kita buka di berbagai ayat ini. Kalau ada kata ajma'ina, maka tema membahas kumpulan pihak atau sosok yang berlainan jenis. Contoh, Allah sosok Tuhan, malaikati makhluk yang gaib, an-nasi wujud manusia fisikal, benda materi nyata. Nah, karena ketiga sosok ini berbeda, karena berbeda berlainan jenis, maka pakai ajma'ina. Ya. Tapi kalau berbunyi misalnya maaf ya, seru ayatnya, misalnya laknatu Umar, barang saya masuk neraka mendapat laknatu Umar wa Ali wa Utsman, maka pakai jami'an semuanya. Kenapa? Karena Umar, Utsman, Ali sejenis, sama-sama manusia, maka pakai jami'an. Jadi ada fungsinya. Kapan pakai jami'an bentuk mufrad, apa tunggal? Apa tunggal itu sejenis. Ya. Yang disebutin semuanya itu orang-orangnya, pihak-pihaknya sejenis. Sama makhluk misalnya, sama manusia misalnya. Tapi kalau sudah campuran Tuhan, malaikat, misalnya jin, manusia, maka pakai ajma'ina. Jadi secara pemahaman ayat, kenapa pakai ajma'ina kok nggak jami'an? Karena bermaksud menyeluruh, kena semuanya. Jadi orang kafir dapat laknat dari Tuhan, dapat laknat dari para malaikat, dan dari para manusia semuanya. Itu bedanya dalam kalimat
jami'an dan ajma'ina. Sebagaimana bedanya samaun dan samawatun, masih ingat? Dalam kamus bahasa Arab, samaun mufrad bentuk tunggal, samawatun jamaknya, betul, itu dalam kamus perkata. Tapi ketika masuk dalam kalimat ayat Quran, bukan gitu bedanya. Kalau samaun, langit pengertian arahnya, arah yang di atas, misalnya wa anzala minas sama'i ma'an, air turun dari atas langit, arahnya. Kalau samawatun, benda-benda langitnya. Nah, bedanya itu. Jadi ada kaidah dalam bahasa perkata dalam bahasa Arab itu tunggal dan jamak. Tapi ketika masuk dalam rangkaian kalimat di Al-Quran berbeda pemahamannya, bukan tunggal jamak, tapi misalnya samaun, arah yang di atas, langit pengertian arahnya. Kalau samawatun, langit pengertian benda-bendanya. Sama di sini. Dalam kamus perkata bahasa Arab, jami'an bentuk tunggal, ajma'ina jamak. Tapi ketika masuk dalam rangkaian kalimat, bukan gitu pengertiannya. Ini contohnya. Ya, jadi di ayat ini ajma'ina berfungsi ganda, bermaksud menyeluruhnya tiga pihak ini yang berdefinisi. Yang sudah bermaksud taukid bagi lafaz an-nasi saja. Ini contoh ajma'ina yang majrurun. Sekarang saya buka ajma'ina yang marfu'un. Tanya boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Laknatu itu sebagai apa kok rufa, Ustaz? Ya ini, lihat ulaika ini. Oh, apa itu? Apa kira-kira, ayo? Ayo, apa kira-kira, ayo? Ayo. Khobar. Iya, sama doma ini. Khobarnya berarti. Mana mubtada'nya? Ayo tebak. Ulaika. Mana mubtada khabar? Mana mubtada'nya? Mubtada'nya ulaika itu kan. Betul, ulaika mubtada'nya, khabarnya ini. Ya. Atau gini, ulaika, ya, ulaika mereka itu apa? Dapat laknat. Ya, laknat. Ini panjang. Ini alaihim, ini khobar yang untuk ini laknatu. Ya, laknatu khobar bagi ulaika. Alaihim khobar yang didahulukan untuk laknatu. Saling khobar mau khobari ini baratnya. Jadi bertumpuk-tumpuk. Ya. Nggak apa-apa. Karena namanya rangkaian jumlah bisa tumpuk-tumpuk ya, bisa tumpuk-tumpuk, nggak apa-apa. Ya, jadi ulaika mubtada'nya, mana khabarnya? Lanatullahi. Semua panjang sama ajma'ina wa jumlatullahi fi mahali raf'in. Ini dia mubtada'un bagi khabar alaihim loh ya. Ini contohnya. Ya. Nah, karena alaihim adalah keterangan untuk laknatullahi. Laknatullahi sampai ajma'ina keterangan untuk ulaika. Ini saling terang menerangkan ini. Ya, tumpuk menumpuk ini. Ya. Jadi kalau laknatu tengok ke kanan ke ulaika, maka dia khobarnya. Tapi kalau laknatu ditengok ke kiri ke alaihim ini, maka dia mubtada bagi alaihim. Ini saling tumpuk menumpuk ini. Jadi tengok menengoknya itu. Ini contoh ajma'ina ya. Sekarang saya buka ajma'ina yang marfu'un. Nah, karena marfu'un tentunya enggak akhirnya ya nun, tapi waunun. Apakah ada ajma'una? Ada. Harus ajma'ina loh ya. Ada ajma'una, ada. Saya buka di Al-Qur'an. Tepatnya Al-Hijr 30. Saya baca perkata dulu ya. Fasajadal malaikatu. Maka malaikat bersujud. Kulluhum. Kalau perkata ya tiap-tiap mereka. Semuanya, masing-masing mereka. Ajma'una semuanya. Ini adegan ketika nyuruh malaikat sujud kepada Adam, iblisnya nggak mau. Nah, ini saya baca karena ini sengaja sampaikan 2 ayat karena satu rangkaian. Fasajadal malaikatu, ya, berkata dulu ya. Sajad kan fi'il, siapa pelakunya? Malaikatu, fa'ilnya ini. Maka malaikat sujud. Kulluhum, masing-masing mereka. Ajma'una semuanya, ya, hati-hati. Harus ajma'in, bisa ajma'un. Ila iblis kecuali iblis. Iblis aba enggan, enggak mau, enggak mau. Ila iblis apa aba enggan? Dia enggan an yakuna untuk menjadi ma'asajidin, termasuk ma'a itu bersama golongan orang-orang yang bersujud. Iblis enggak mau kecuali iblis. Nah, iblis enggak mau ya. Malaikat bersujud, malaikat bersedia bersujud. Ila iblisa kecuali iblis nggak mau, nggak mau bersujud. Udah ya. Nah ini silakan tebak ini, tebak dulu ya. Nah kalau al malaikatu
ternyata akhirnya doma karena dia sebagai fa'il ya. Fa'il dari fi'il sajada kan marfu'un salingkari ya. Nah, marfu'un karena jelas fa'ilun dari sajada. Sekarang ini iblisa, tidak iblisu. Kira-kira kenapa ya kira-kira? Silakan tempat dulu. Ayo. Gini aja. Apakah mansub, marfu, majrur? Baca dulu lah. Marfu. Marfu harus doma. Harus doma iblisu. Mansub. Ya, Sudah harusnya iblis. Ayo tebak dulu. Ayo. Bingung sudah jawabannya. Karena yang salah saya. Kenapa? Salahnya saya menampilkan ayat nggak utuh. Secara konteks memang nggak utuh, nggak seluruhnya. Hanya 2 ayat dari fasir, tiba pakai fa ya. Nggak tahu sebelumnya sebabnya apa, nggak tahu irab sebelumnya, nggak tahu ya. Yang salah saya. Kenapa? Karena sepenggal. Jadi membuat kita tanda tanya, ini kenapa ya, kok masuk kenapa ini kan gitu kan ya. Padahal jelas kan iblis nggak bersedia sujud kan, harusnya kan marfu kan ya, ada fiil kecuali apa iblis nggak mau sujud kan gitu kan ya. Ini jawabannya gini. Jadi gini, kenapa iblisa? Jadi kenapa sa itu bermaksud bahwa kecuali iblis yang tidak bersedia sebagai maf'ul untuk diperintah oleh Allah bersujud. Ya, jadi kenapa iblisa ini sebagai maf'ulun? Maksudnya apa? Iblis nggak bersedia jadi maf'ul untuk menerima perintah Allah bersujud, nggak mau. Jadi intinya iblis tidak bersedia diperintahkan ya untuk bersujud. Makanya kenapa iblisa? Balik sini. Sajid kan fa'il kan? Fa'il kan? Masa fa'il kan? Berarti iblis tidak mau berbuat menjadi fa'il. Ya. Iblis nggak mau berbuat jadi fa'il. Ya. Karena pengen jadi fa'il, berarti bersedia sujud. Kan gitu kan ya? Nah, berarti iblis tidak mau sebagai maf'ul untuk diperintah supaya iblis menjadi fa'il apa? Berbuat sujud. Jadi iblis tidak mau menerima kasarnya. Allah kan perintah iblis, aku suruh kamu sujud pada Adam. Enggak, saya enggak mau. Jadi iblis tidak mau menjadi fa'il, menjadi maf'ul. Tidak mau sebagai objek dari perintah Allah. Untuk menjadi fa'il, ma'asajidin ya, menjadi fa'il. Ya, jadi iblis kasarnya, iblis tidak mau menjadi maf'ul dari perintah Allah. Tuh, ini hikmahnya. Sekarang kita konsentrasi dulu yang warna merah dulu ya. Kita irab dulu. Al malaikatu ismul jinsi fa'ilun. Kenapa fa'ilun? Karena fi'ilnya sajadah. Pasti marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Sekarang kullu. Aslinya kullun tanwin, berhubung masih dimudofkan, disandarkan dengan hum, maka tanwinnya dihilangkan. Kullu ismul jinsi taukidun li al malaikatu. Jangan tilo ya. Al malaikatu karena enggak bermaksud majrur di sini, bermaksud li adalah nilainya taukid, bukan nilainya al malaikatu. Jadi kalau kita mengirob, li adalah bermaksud kata sandangnya taukid. Taukidun li lafat al malaikatu, ini lafadznya lo ya, enggak bermaksud gandengan kalimat majrur, bukan, salah. Taukidun li bagi lafat dalam tanda petik al malaikatu dan marfu'un. Kullu kan lo marfu'un bahwa mudhafun bersandar pada lafat hum. Kalau nggak ada hum, kullun tanwin. Belum ada hum, maka kulluhum. Nah, ajma'una karena kullu dhamma alias marfu'un, makanya ajma'una juga pakai waw, nggak ajma'ina kan? Ajma'una marfu' dia sifatun musabun taukidun tsani. Oh, berarti taukid bisa double-double, bisa. Kullu taukid untuk al malaikatu, ajma'una taukid yang kedua untuk al malaikatu. Jadi meskipun kulluhum saya hapus, langsung ajma'un bisa. Fasajadal malaikatu ajma'una bisa, nggak apa-apa, bisa ya, bisa. Nah, oleh Allah dalam firman-Nya apa taukidnya dirangkap-rangkap. Taukid yang pertama berbunyi kullu, taukid kedua berbunyi ajma'una. Numpuk-numpuk taukidnya ini ya. Di fajadatul malaikatu kulluhum ajma'una. Jadi numpuk-numpuk taukid. Maka kesimpulannya taukid bisa berlipat-lipat.
Tidak harus satu isim, bisa berlapis-lapis isimnya, tidak apa-apa. Tidak apa. Jadi fasadatul malaikatu ajmauna boleh, ini saja. Atau fasadatul malaikatu kulluhum juga boleh. Maka dua-duanya boleh, kulluhum ajmauna. Boleh. Jadi namanya taukidun sanin namanya. Jadi taukidun sanin. Taukid yang kedua, li al malaikatu dan marfu. Oh. Ini contoh ajmauna. Biasanya sering ketemukan ajmaina, sekarang ketemukan marfu ajmauna. Kenapa ajmauna marfuun? Karena mentaukidkan, menguatkan mana? Malaikatu yang tadi marfu. Oh. Nah, ada yang tanyakan dulu tentang ini? Tanya Ustaz. Boleh silakan. Kata iblis itu bisa bermakna banyak nggak Ustaz? Atau mufradnya di sini? Sama dengan malaikat itu. Ya. Iblisu ini kalau dikupas dari akar apa ya? Akar dari isimnya ya. Hakikatnya mustaq. Ya. Hakikatnya mustaq ya. Ada apa dari kata fi'il ada mustaq. Tapi karena sudah dibakukan menjadi nama ini. Nama ya, nama loh nama. Maka nggak boleh lagi dimustakkan. Dan ini tunggal satu. Ya, tunggal satu. Iblis adalah sosok makhluk yang satu. Ya, jumlah satu. Jadi nggak boleh dijadikan para iblis, nggak boleh. Ini tunggal isim yang tunggal yang tidak punya jamak. Ya, catat ya. Ya. Jadi, lah kalau mengenai apakah ada ablasa yublisu ada fiilnya. Ablasu yublisu ada fiilnya. Nah, ini mengenai fiilnya. Tapi karena menjadi suatu isim, ingat bahwa isim jamid ada juga berasal dari mustaq yang sudah dibakukan menjadi jamid. Contohnya apa? Bentar, saya tulis dulu. Bentar ya. Contoh, nggak usah jauh-jauh aja. Bentar ya, kita buka dulu layar yang kosong. Saya buka whiteboard aja. Biar nggak ganggu ayatnya. Kosongan ya, saya tulis. Misalnya, contoh dalam bahasa Indonesia dulu ya, bahasa Indonesia. Kata-kata masyarakat. Masyarakat. Ini kan jamid ya. Jamid ini. Nah, isim yang jamid ini itu di Indonesia dirubah jadi fiil. Memasyarakatkan. Jadi fiil kan ya? Benar ya? Ya. Oh, berarti isim yang jamid bisa berubah jadi fiil. Benar kan ya? Nah, yang kedua, contoh lagi di dalam Al-Quran. Ada isim jamid. Tihun, nama padang ti. Tihun, padang ti. Ini isim jamid. Nah, di Quran dirubah jadi fiil. Yatihuna ada ayatnya. Makanya dirikan yatihuna, mereka mutar-mutar tersesat di padang ti. Yatihuna. Mereka mutar-mutar tersesat di padang ti. Oh, berarti ti. Makanya yatihuna nggak punya fiil madi. Hati-hati ya. Nggak punya madi, nggak punya amar. Kenapa? Ini fiil buatan ya. Fiil jadi-jadian kasarnya. Dari isim jamid tihun ya. Hati-hati ini ya. Tidak semua fiil mudhari punya madi loh. Ada mudhari yang buatan ya. Orang bilang itu KW, nggak orsinil ya. KW buatan. Jadi yatihuna jangan dianggap apa fiil madinya nggak punya. Jangan taha yatihu, salah. Enggak, salah. Taha, salah ya. Ini contoh ya. Ini contohnya. Jadi contoh lagi ada nama kaum Yahudiyun. Nah, ini. Nah, lafadz Yahudiyun kalau dirinci, diurai, hakikatnya isim mustaq. Ada. Betul, dari fi'il hada Yahudu, artinya kembali. Hada Yahudu. Nah, dari fi'il hada Yahudu, kemudian oleh Allah dari asal kata ini maksudnya dimunculkan isim Yahudiyun. Nah, kalau jadi nama isim jamid loh ya, jamid, maka nggak boleh lagi disebut mustaq. Ya. Meskipun punya arti asal kata. Sebenarnya tadi iblis itu, ya jadi sudah bentuk jamid maka nggak boleh dimustaqkan. Kenapa? Karena jadi nama. Maaf ya, misalnya ada orang namanya Rohman. Nah, lafadz Rohmanu adarnya kan maaf pengasih kan. Nah, ketika ada orang namanya Rohman, kalau kita manggil orangnya langsung aja Pak Rohman, jangan diartikan. Pak pengasih salah. Kenapa? Kalau diartikan manggilnya berarti masih nganggap isim mustaq. Ya, itu maksudnya. Ya, seperti itu.
Jadi ada suatu isim yang kalau sudah dibakukan jadi nama, merek, nama orang, nama kaum, maka dari terjemahannya tidak boleh diartikan, meskipun punya arti sebetulnya. Ya, seperti itu. Seperti maka, baka, maka kan nama. Ya. Tapi kalau sudah dibakukan jadi isim jamid, jamid itu baku loh ya, maka nggak boleh diartikan lagi. Udah ya, iblisa isim mufrad yang nggak punya jamak, ya, kan menjadi jamid. Selalu, Ustaz. Selalu. Ya. Nggak boleh dari para iblis, salah. Jadi nanti Nabi Isa turun ke bumi, membunuh siapa? Ya, membunuh ini. Membunuh Dajjal yang iblis sendiri. Bunuh ini, atau memusuhi ini, Dajjal yang berkoalisi tadi itu dengan iblis ini. Bunuh Dajjal sama iblis ini. Kalau Dajjal kan bisa. Bisa. Kalau syaitan kenapa ada jamak sayatin? Iya betul. Nah, kalau syaitan itu mustaq. Mustaq ya, bukan jamid ya. Jadi mustaq yang nggak boleh dijamidkan. Ya, syaitan adalah suatu lafaz yang nempel pada perbuatan jin-jin yang kafir itu. Ya, dikasih stempel syaitan. Ya. Jadi bukan nama makhluk, catat ya. Bukan makhluk. Bukan nama ya. Bukan nama makhluk ya. Sebutan perbuatan makhluknya itu. Catat ya. Sedangkan iblis minal jinni. Apa minal jinni? Dari sosok makhluk jin. Jadi iblis adalah makhluk jin yang disebut iblis. Ya. Kalau syaitan sebutan untuk jin yang kafir itu. Nah, ini beda-beda pengertiannya ya. Kalau syaitan sebutan perilakunya itu maksudnya. Nah, kalau iblis ini nama bagi sosok makhluknya itu. Jadi di antara jin-jin yang banyak itu ada satu disebut iblis. Catat ya. Sedangkan syaitan bukan nama, sebutan untuk jin-jin selain iblis. Selain iblis. Catat itu. Makanya dalam kisah Nabi Adam apa berbunyinya? Fa'azallahuma syaitanu. Jadi yang pakai nggak berbunyi fa'azallahuma iblisu. Ya kan? Filenya. Jadi yang menggelincirkan Adam bukan iblis, pakai syaitan apa? Jadi perbuatannya. Perbuatan setonnya itu ya. Itu perbuatannya. Bukan makhluk. Apa? Makanya disebutkan ada syaitan minal jinnati wan nas itu ya, Tad. Benar. Jadi yang goda kita dua pihak. Ada manusia, ya, berwujud fisikal, ada setan, berwujud gaib, jin yang gaib itu. Jadi yang bisik kita manusia secara fisik, secara gaib. Nah, itu secara gaib yang bisiki. Ya, gaib. Ya. Apakah iblis? Bukan, lain lagi. Iblis sosok satu makhluk. Jadi gini kasarnya. Iblis adalah, maaf ya ini kasarnya, dedengkotnya kasarnya. Pemimpinnya para setan-setan itu, pemimpinnya, gitu. Jadi untuk menggelincirkan Adam di surga, maaf ya, nggak perlu dedengkotnya, hanya nyuruh anak buahnya setan saja udah ada kelepek-kelepekan, ya, gitu kan ya. Jadi untuk menggoda Adam di surga nggak perlu turun langsung, nggak perlu, cukup setan yang dikirim, apa anak buahnya. Kenapa? Karena ketika di surga Adam masih belum nabi, belum rasul, belum nabi, orang sipil biasa. Maka dalam kutip rentan tergoda dengan gampangnya itu, rentan tergoda. Nah, untuk menggoda Adam supaya makan buah kuldi itu nggak perlu iblis, nggak perlu, cukup nyuruh anak buahnya, setan. Ya udah Adam tergoda langsung. Nah, ini hikmahnya. Jadi iblis tahu Adam levelnya masih kasarnya anak kemarin ya. Tingkat keimanannya masih belum mutu, masih belum matang. Maka dengan menggoda Adam nggak perlu iblis tuntas langsung, cukup ngirim setan saja. Kasarnya ngirim anak buahnya saja. Nah, ketika di dunia ya dalam kisah peristiwa Qabil Habil kan masih ingat ya. Nah, ketika Adam turun ke bumi, iblis goda Adam, iblis goda Adam, kebal Adam kuat. Makanya iblis godanya apa? Goda Qabil.
supaya bunuh Habil. Kenapa iblis goda Adam, goda Hawa, kebal. Hawa kebal, Adam kebal. Nah, ini iblis goda Qabil. Begitu pula ketika penyembelihan Ismail kan ya, iblis goda Ibrahim, kebal Ibrahim. Goda Hajar, kebal Hajar, kebal. Nah, goda Ismail, kebal Ismail, kebal semuanya ini. Nah, karena tingkatan menggoda orang yang mutu-mutu harus iblis langsung ini. Kalau setan nggak bisa ngatasi. Ini contohnya. Jadi di dunia Adam sudah kebal dengan goda yang kebal. Ketika di surga masih nggak kebal, ya nggak kebal. Ini hikmah saja loh ya. Ya, kalau ditanyakan saya buka contoh berikutnya. Jadi ini adalah contoh ajma'una. Una loh, bukan aina. Ajma'una. Karena marfu'un. Berikutnya. Contoh pakai kullu. Saya baca. Walau sya'ar rabbuka, dan jikalau Tuhanmu mengendaki, la amana. Sungguh berimanlah. Man fil ardi, siapa saja yang dalam bumi. Kulluhum. Masing-masing mereka jami'an semuanya. Apa anta, maka apakah kamu tukrihul nasa, memaksa manusia hatta sehingga yakunu minna, sehingga mereka menjadi orang beriman, tanda tanya. Nah, ini ada man ini. Walau sya'arabuka, dan jikalau Tuhan mengendaki, la amana, niscaya lakukan syarat. Mana jawabnya? La niscaya. La amana. Ini hanya panjang ya, Hamzah ada alif. La amana, niscaya berimanlah. Man fil ardi, siapa saja yang dalam bumi. Kulluhum. Nah, ini man adalah fa'il bagi amanah. Ya. Maka i'rab man ismul mausuli mabniun ala sukun fi malhrufin fa'ilun. Nah, fa'il bagi fi'il amanah. Nah, man siapa saja, kan man siapa saja, maka kullu masing-masing mereka. Arti bahasanya kulluhum, masing-masing mereka. Kullu adalah berapa doma sebagai taukid. Ismul jiji taukidun li man, dan marfu'un wa mudhofun karena disandarkan. Jadi kalau nggak ada hum, kullun. Karena masih disandarkan maka kullu. Jadi lu kenapa marfu ya? Karena taukid menguatkan lafaz mana? Lafaz man. Man kenapa? Berarti man juga marfu? Iya. Karena dia sebagai fa'il dari fi'il amanah. Ini Allah sindiran kepada Rasul Muhammad ini. Atau kepada Nabi yang lainnya. Bahwa sindir. Maka apakah kamu, apa tukrihu berkata itu, tukrihu itu berkata loh ya, tukrihu itu membuat benci manusia. Kasarnya memaksakan manusia supaya beriman. Jadi dalam ancaman. Misalnya kalau beriman, saya perangi. Itu namanya memaksa. Allah bilang bahwa kalau Allah mau, Allah bisa juga kok membuat seluruh manusia beriman, bisa juga kok. Nah, tapi kenapa Allah nggak mau? Nah, ini apa anta tugrun nasa? Apa kau masa manusia sehingga mereka menjadi beriman? Tanda tanya. Ini maksudnya gini ilustrasinya. Bentar ya. Mari kita buka profil paling mendasar seorang nabi. Saya tulis ya. Apa seorang nabiun? Buka akar kata nabiun. Nabiun. Nabiun, ini sama apa sih nabiun itu? Nabiun. Ini semua musabah. Aslinya nabiun. Biun. Fa'ilun. Nah, pakai hamzah. Nabiun. Dari kata naba'a. Naba'a yanba'u. Artinya apa? Berita. Ya. Naba'a berita. Anba'a yunbi'u. Memberitakan. Nah, ada kan? Anin naba'il adim. Pernah ya? Anba'a yunbi'u. Memberitakan. Ya. Nabiun. Kalau dilebur ya dengan hamzah. Jadilah nabiun. Yaknya bersida bertasib. Nabiun. Jadi orang berita. Berita apa? Ada dua. Ada dua beritanya. Berita mubasyiron, kabar gembira, wa nadhiron, peringatan. Nah, ini. Nah, jadi seorang nabi itu ruang lingkup dakwahnya individu per orang, door to door, personal maksudnya. Ketemu orang beriman, Rasul bagian mubasyiron. Ada orang beriman, ada kabar gembira nih. Kalau kalian beriman sampai mati, ada surga. Nah, kalau ketemu orang kafir, peringatan. Woi, si ayam masih kafir, kalau kalian mati dengan si masih kafir, ada neraka. Nah, Nabi yang menyampaikan kabar gembira. Ya. Tidak memaksakan kehendaknya. Nah, kalau memaksakan,
ngancam-ngancam, itu namanya Allah nyindir. Apa anta tukriun nasa? Maksa manusia beriman. Allah aja nggak maksa mereka kok. Nah, sekarang PR-nya, silakan cari di ayatnya bahwa Allah itu ngasih kebebasan manusia beriman apa tidak bebas. Maksudnya apa? Nabi hanya menyampaikan balagu, hanya menyampaikan silakan manusia merespon beriman apa enggak, silakan. Apa hikmahnya? Allah saja sebagai Tuhan tidak otoriter ya, tidak mentang-mentang Tuhan maksa-maksa manusia. Kalau nggak beriman, aku adab. Kalau nggak beriman, aku ancam. Nggak gitu. Ya, nggak gitu. Nah, cari ayatnya dari Al-Quran. Ada yang menyatakan bahwa Allah itu ngasih kepada manusia, jadi yang beriman silakan beriman, yang kafir silakan kafir, silakan. Itu masih bebasan. Ya betul. Dari minhum man yakfur, minhum dan seterusnya. Silakan dari ayatnya. Ini contoh ya. Jadi kullu ayat di sini lafaz kullu sebagai taukid. Jadi taukid bisa ajmain, bisa ajmaun, bisa kullu saja. Kullu saja. Nah, sedangkan jami'an. Kenapa jami'an? Ini hal. Hal dalam keadaan semuanya. Misalnya saya rubah jami'un ya. Jami'un, maka sebagai apa taukid sani. Nah, kalau on ya, kulluhum jami'un, maka taukid sani. Taukid yang kedua. Kenapa? Marfu'un. Berhubung ini mansubun, maka sebagai hal dalam keadaan semuanya. Beda loh ya. Kapan jami'an, kapan jami'un. Misalnya kita bayangkan jami'un, berarti karena marfu'un, maka ikut kullu. Maka taukid sani, taukid yang kedua, mentaukidkan lafaz man. Lafaz man di sini. Ya. Berhubung jami'an, berarti taukid bagi lafaz man cuma satu. Hanya kullu saja. Kullu saja. Ada yang tanyakan? Ayatin dulu. Kalau enggak, saya terusin. Satu lagi, terakhir. Fi'il ada taukidnya. Wa qulna, dan kami berkata, ya Adamu uskun anta. Tinggallah kamu. Wa zaujuka, dan pasanganmu. Al-jannah di surga. Tidak ya, nggak usah saya terusin. Kita konsentrasi ini aja. Nah, mari kita bayangkan antanya saya hapus. Kalau anta dihapus, uskun kan jelas kan, failnya kan anta atau kamu. Kenapa? Karena uskun adalah fil amar yang domirnya pelakunya orang. Kita bayangkan dihapus. Dihapus ya. Maka di i'rab uskun fi'lu amrin mabniun ala sukun, nunnya sukun. Namanya fi'il pasti ada fa'ilnya. Wa fa'iluhu, maaf ya agak kecil. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Enggak kelihatan. Fihi di dalamnya jawazan. Boleh siapa saja menduduki fi'il itu. Takdiru anta, pelakunya adalah engkau. Di sini adalah dalam kurung ada maksudnya. Jadi nggak pakai anta pun sudah jelas bahwa pelakunya kamu kan, satu orang. Ternyata oleh Allah, fi'il yang pelakunya fa'ilnya anta, diperlihatkan kata-kata anta sebelah kirinya. Maka anta ini bukan fa'il loh ya, tapi isim. Isim apa? Isim yang kedua sebagai taukid. Anta adalah dhamirun munfasilun. Karena nggak bersambungan loh ya. Mabni ala sukun. Sukun mana? Annya. An. Sukun. Fi mahli raf'in taukid li al-fa'il. Li bagi pelaku. Pelaku yang tersembunyi di balik lafaz uskun. Dan taknya adalah harfu khitabin. Huruf yang arah khitabnya, arah pembicaraan, jadi engkau. Jadi anta itu kalau dirinci, annya domirnya, ta adalah huruf khitabnya. Huruf arah pembicaraan. Jadi walaupun nggak pakai anta, dalam arti perkata, jelas artinya tinggallah kamu. Mana cirinya kamu? Domirun mustatirun. Ya, mustatirun. Ya, nggak kelihatan. Ternyata oleh Allah ditambah kata-kata anta. Oh, berarti anta di sini sebelah kiri bukan domir loh ya, hati-hati. Bukan domir, tapi isim tersendiri sebagai taukid ya, taukid. Nah, karena maaf ya, fa'il bagi suatu fi'il itu nggak boleh berupa domir sebelah kiri, nggak boleh. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Contoh ya, saya tulis. Yu'minuna. Coba tebak. Apa sih yu'minuna artinya? Yu'minuna, mereka beriman. Nah, ketika lafaz yu'minuna setambah hum,
yu'minunahu. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Hum dianggap, hum adalah fa'il. Nggak boleh. Fa'il bagi yu'minunah. Nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya, hum nggak boleh dianggap sebagai fa'il. Nggak boleh. Fa'il bagi fi'il itu nggak boleh berupa domir munfasilun. Catat ini, catat. Ya. Fa'il untuk fi'il, fa'il ya, fa'ilnya, nggak boleh domir munfasilun. Harus domir barizun, dan mustatirun. Barizun dan mustatirun. Nggak boleh domir yang munfas terpisah, nggak boleh. Nah, kalau ada tertulis berarti di sini bukan fa'il, tapi taukid bagi yu'minuna. Yu'minunahum. Mereka beriman, mereka lah yang beri satunya. Seperti taukid. Ini, uskun tinggallah kamu. Ada kata-kata kamu. Oh, ini taukid berarti. Penekanan. Tinggallah kamu. Nah, nggak pakai anta pun terjemahnya uskun ya sama. Tinggallah kamu. Ya. Ternyata kata-kata kamu muncul anta. Berarti taukid. Karena fa'il nggak boleh berubah domir munfasil. Tidak boleh. Nah, ada yang tanyakan untuk yang ini? Jadi taukid bisa mentaukidkan fi'il, boleh, bisa. Jadi fi'il kan ada huruf taukid kan? Ada. Misalnya saya rubah loh ya. Saya rubah gini, uskunna. Uskunna. Tinggallah kamu benar-benar dalam surga. Uskunna. Nah kan huruf taukid kan yang mentaukidkan fi'il uskun. Boleh. Ternyata Allah dalam firman-Nya untuk mentaukidkan fi'il amar nggak pakai nun taukid, tapi pakai isim, pakai domir. Nah, ini, wahai Adam, uskun anta, nggak berbunyi ya Adamu, uskunna, nggak gitu, uskunna nggak gitu, tapi pakai isim, uskun anta, tinggallah kamu. Nah ini unik ini, ada fi'il pakai huruf taukid na, ada fi'il yang taukidnya pakai domir sebelah kirinya. Contohnya ini, uskun anta dan berbunyi uskunna. Nah, ada yang tanyakan tentang ini dulu? Kalau enggak saya bertanya tentang ini nih. Gak ditanyakan? Ya Ustaz. Boleh. Tadi yang dikatakan pada kalau fa'il itu untuk fa'il, untuk fi'il untuk fa'il untuk fi'il itu tidak boleh menggunakan domir munfasilun. Betul. Itu kan munfasilun tuh. Loh, lah ya nggak boleh sebagai fa'il maksudnya. Nggak boleh dianggap fa'il. Oh gitu. Ya, maksudnya kalau nemu fi'il, ya ini ya fi'il, sebelah kiri kalau ada domir, ya, maka domir sebelah kiri tidak boleh dianggap sebagai fi mahali rof'in fa'ilun. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi keberadaan domir yang di sebelah kirinya fi'il, sebelah kirinya kan, itu tidak boleh dianggap sebagai fa'il. Catat ini. Kenapa? Karena namanya fi'il, di dalam fi'il ada fa'ilnya sudah. Kan gitu kan ya? Ingat, jumlah fi'liyah, di mana ada fi'il, pasti ada fa'il. Nah, fa'il berwujud apa? Berwujud domir. Domir apa? Domir yang nempel, namanya barizun, atau domir yang tersembunyi, namanya mustatirun. Ya, tidak boleh domir berupa munfasilun, tidak boleh. Ya, maksudnya kalau nemu domir munfasil sebelah kirinya fi'il itu tidak boleh dianggap sebagai fa'il, gitu maksudnya. Ini kan munfasil benar, tapi tidak sebagai fa'il bagi uskun. Makanya sebagai apa dong? Makanya saling ya taukid sebagai taukid ya, bukan sebagai fa'il. Taukid lil fa'il, li fa'il ya. Taukid bagi fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'il yang mustatirun. Ini tersembunyi di balik lafaz uskun. Bukan ke anta ya, Ustaz? Bukan ke Adam, bukan Adam. Taukid dari Adam, bukan? Bukan. Adam kan masih dipanggil ya Adam, wahai Adam, noleh. Baru ini makul kauli uskun anta. Beda loh ya. Beda. Adam dipanggil dulu, baru Allah berkata. Makanya makulul kauli dari uskun. Bukan dari Adamu, bukan. Sebagai penada doang ya? Iya, betul. Ada yang tanyakan tentang ini? Kalau nggak ada, saya bertanya gantian. Ya, nggak ada, saya buka pertanyaan saya. Ini bahasa ini pernah saya berikan ketika kajian yang lain.
Barang yang di sini ada yang mengikuti, nggak apa, ada usah ulangi singkat mengenai hakikatnya. Kita buka berikutnya tampilan. Nih, ada fiil sakana yaskunu uskun. Ya. Fiil dalam kaidah ilmu sorof sudah dipasang-pasangkan. Madi, mudore, amar. Ya, ini fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kata bayat tubuh uktub. Sakana yaskunu uskun. Benar kan ya? Urut kan ya? Urut kan ya? Dan memang seperti itu. Bahwa kalau kita mencatat fi'il madi, sekalian catat mudoriknya. Kenapa? Karena masing-masing fi'il madi itu kadang-kadang berbeda mudoriknya. Benar kan ya? Karena jumlah wazan ada 6 rumpun. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Benar ya? Benar ya? Berarti fi'il sakana, apa mudoriknya? Yaskunu. Tidak yaskinu. Tidak yaskanu. Benar ya? Benar ya? Nah, berarti kalau kita, makanya dalam kamus bahasa Arab, ketika ada fi'il madi sebelah kiri, sekaligus dia tulis mudoriknya. Yaskunu. Ain fi'ilnya doma. Kenapa? Supaya nggak keliru. Bukan yaskinu. Bukan yaskanu. Ya. Oh, berarti, mari kita ungkap. Oh, berarti lahirnya fi'il mudhari dari fi'il madi. Pembentukannya. Benar ya? Hanya ketambahan ya. Huruf-hurufnya sin, kaf, nun. Ini kan huruf mudhari kan? Huruf fi'il madi kan? Sin, benar ya? Berarti huruf mudhari akan cuma ya. Betul ya? Nah, huruf fi'ilnya kan 3. Sin, kaf, nin. Nah, huruf fi'il 3 ini berasal dari madi kan ya? Benar ya? Nah, oh berarti fi'il mudhari lahirnya dari fi'il madi. Dan cara buat fi'il amar, saya berikan ketika pakai 3. Cara buat fi'il amar dan mudhari. Gimana prosesnya? Pertama, yaknya dihapus. Masih ingat ya? Cara buat fi'il amar ya. Ya. Pertama, yaknya dihapus. Kenapa dihapus? Karena ya akan mudhari. Karena kita buat fi'il amar berarti segala huruf yang identik mudhari harus dihilangkan. Yaknya dihapus. Yang kedua, apalagi prosesnya? Nunnya, domanya dihapus. Kenapa? Karena doma kan ciri mudhari. Fi'il madi akhiran fathah. Fi'il mudhari akhiran doma. Fi'il amar apa? Akhiran sukun. Maka nunnya setelah dihapus domanya dan disukun. Ini prosesnya loh ya. Nah, setelah yaknya dihapus, apa dibaca susah kan? Kenapa susah? Karena terutama huruf sinnya sukun. Maka dibantu pakai alif. Bener kan ya? Alif adalah huruf tambahan. Huruf yang diadakan namanya huruf wasol. Huruf supaya bisa menyambung. Lafaz sinnya terbaca. Alifnya kan harokannya gundul. Bunyinya apa? Bunyinya doma. Kenapa doma? Karena huruf ketiganya doma. Maka bentuk jadi uskun. Oh berarti bentuk jadi fi'il amar lahirnya dari mudhari. Bener ya? Fi'il mudhari lahirnya dari fi'il madi. Bener ya? Nah, lihat di layar sekarang. Siapa anta di sini adalah Adam. Benar ya? Adam. Ingat bahwa dalam kisah di Al-Quran, Adam pertama kali nerima fi'il amar, nerima perintah dari Allah adalah perintah untuk bertempat tinggal. Uskun. Tinggallah. Nah, namanya perintah. Ingat Pak, fungsinya fi'il amar adalah menyuruh orang dari tidak berbuat supaya berbuat. Ya, misalnya si A duduk, wahai si A, bangunlah kamu, wahai si A, tulislah. Berarti fi'il amar adalah nyuruh orang supaya berbuat, benar ya? Nah, berarti Adam itu nerima dari Allah berupa fi'il amar supaya Adam berbuat fi'il mudhari, yaskunu, wa yaskunu, benar ya? Nah, maka ini urutannya ini. Berarti Adam itu nerima fi'il amar dulu supaya berbuat fi'il mudhari. Karena mudhari adalah mustakbal dan hadir. Hadir dan mustakbal. Benar ya? Nah, berarti Adam itu tidak bisa berbuat mudhari kalau nggak ada perintah uskun. Benar ya? Nah, ini hakikatnya sekarang. Kenapa Allah nyuruh Adam pakai fi'il amar uskun? Supaya Adam mengamalkan fi'il mudhari yaskunu. Kenapa Adam harus mengamalkan fi'il yaskunu? Supaya, catat ya, supaya fi'il madi, fi'il yang bentuk lampau, fi'il yang sudah tertulis dalam catatan takdir umul kitab buku induk di Adam itu terlaksana.
Jadi Allah sudah nulis takdir. Adam nanti tinggal di surga sekian jam, sekian menit misalnya. Nah, supaya catatan takdir Adam tinggal di terlaksana, maka perlu diperintahkan. Karena nggak tahu catatan takdirnya. Makanya di film apa? Film madi. Film yang sudah mado. Apa mado? Sudah tercatat sebelumnya dahulu. Sejak zaman azali. Nah, berarti Adam sudah ditulis takdirnya bahwa akan tinggal di surga. Berhubung Adam nggak tahu bahwa sudah, maka perlu diperintahkan uskun. Jadi hakikatnya urutan fi'il adalah fi'il madi dulu, ya, fi'il madi adalah fi'il yang tertulis di umul kitab, buku induk, umul kitab, buku induk. Nah, supaya manusia itu berbuat maunya Allah, maka perintah uskun. Nah, berarti lahirnya mudhari itu nunggu fi'il amar dulu lahir. Nah, fi'il amar lahir karena Allah berkuasa nyuruh supaya apa yang Allah sudah telah rencanakan supaya maf'ulan. Apa maf'ulan? Terselenggara, terlaksana, terkerjakan kasarnya. Ini contohnya. Nah, ini. Jadi kalau secara kaidah sorof, urutannya tasrif ya, madi, mudhari, amar. Tapi dalam kisah Nabi Adam, lahirnya fi'il, madi dulu dalam umul kitab. Terus amar, terus mudhari. Nah ini. Berarti kesimpulannya, manusia di tahun-tahun mendatang itu adalah murni melaksanakan rencana Allah yang berupa fi'il madi bagi manusia itu. Jadi hakikatnya manusia nggak punya rencana. Orang kan biasa seperti ini ya, manusia berencana, Tuhan menentukan. Tidak. Manusia itu adalah menjalani rencana Tuhan. Nggak punya rencana sebetulnya. Nggak berkuasa, punya rencana sendiri. Nggak berkuasa. Kesana hakikatnya itu. Kesana hakikatnya. Itulah hikmahnya. Sakana uskun yaskunu. Ini hakikatnya. Jadi supaya terselenggara. Karena ada ayatnya. Ini PR-nya. Nih. Wakana amrullahi maf'ulan. Catat ini. Apa amru? Urusan Allah. Berupa fi'il amar untuk makhluknya. Misalnya, wa Muhammad kul katakanlah. Berarti segala ucapan Rasul adalah perintah Allah supaya catatan takdir tentang Muhammad berkata apa besok itu supaya cepat terrealisasi di dunia. Itu. Berarti fi'il amar kul katalah Muhammad kul lillahil masdu wal maghribu, katakanlah. Maksudnya juz 2 awal itu Allah berbunyi saya kulu sufa'u dan seterusnya. Oh berarti ucapan orang bodoh berbunyi mawallahum sudah tertulis di umul kitab. Ya Muhammad, nanti itu ya sebelum keperintahkan pindah kiblat pasti ada reaksi dari orang Yahudi itu mengatakan mawallahum, dari mereka komentar nanti. Nah, ketika mereka komentar ini, kul katakanlah komentar ini. Oh berarti Allah sudah ngatur kata-kata. Kata-kata ucapan orang protes apa ucapannya dan kata-kata Rasul sebagai argumennya sudah diatur ucapannya itu. Makanya maf'ula. Ini bicara hakikat loh ya. Hakikatnya lahirnya mudhari karena ada fi'il amar perintah. Nah, kenapa ada perintah? Supaya fi'il madi terlaksana. Supaya fi'il apa madi itu? Mado yang sudah berlalu tertulis supaya terlaksana. Makanya Allah itu apa yang Allah urusan Allah maf'ulan terselenggara. Contoh terakhir, si A besok janjian hari Selasa dengan si B jam 10 pagi. Ini rencana si A ini. Allah mencatat catatan takdir di umul kitab begitu di langit. Si A itu ketemu si C jam 10 pagi. Ini rencana Allah yang takdirkannya. Maka karena si A nggak tahu kalau ditakdir ketemu C, maka ketika A itu berencana ketemu B, Allah buat gagal, Allah buat lupa, Allah buat batal, Allah buat nggak jadi sebagainya. Pokoknya gagal. Nah, rencana Allah maf'ulan. Allah buat A belok ketemu C. Makanya pas kita berjanji bilang insya Allah. Apa itu sa'ah? Kehendak Allah berbentuk fi'il madi. Ya. Apa insya Allah? Jika Allah menghendaki, misalnya apa? Kenapa A bilang, wah si B, besok kita janjian ya. Insya Allah ketemu dulu ya. Insya Allah. Apa? Semoga rencana kita janji itu bertepatan dengan catatan takdir kita, mempertemukan kita berjanjian jam 10 itu. Nah, kan semoga. Apa sa'ah itu? Fi'il madi. Kehendak sudah tertulis berupa fi'il madi.
Itu hikmahnya dari kata-kata uskun di situ. Ya, ini. Jadi dalam kisah Nabi Adam, Adam itu nggak akan bisa berbuat fi'il mudhari kalau nggak ada perintah. Berarti manusia itu, kenapa kita makan? Karena ada fi'il kulu. Kulu wasrobu. Nah, mari mulai sekarang kita makan niat semata-mata karena menjalankan perintah. Mari kita minum karena disuruh perintah isrobu. Yang jadi masalah adalah kita itu, maaf ya, kita itu bersedia makan, maksudnya bersedia ngamalkan fi'il amar makan karena kita merasa diuntungkan. Ya karena lapar. Nah, mumpung ada fi'il amarnya kulu, saya bersedia makan. Jadi maaf ya, dalam tanda kutip, perintah Allah untuk makan itu kita tunggangi dengan kepentingan super apa? Makannya sampai kenyang, kelakar sebagainya. Makanya para nabi, kenapa Rasul bilang bahwa para nabi itu makannya nggak pernah kenyang? Berarti sebelum kenyang. Kenapa? Para nabi ketika ngamal fi'il amar kulu itu nggak pernah menunggangi perutnya itu, nafsu kenyangnya nggak boleh. Makanya para nabi makannya berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Kalau kenyang berarti mengamalkan fi'il mudhari yakulu itu ditunggangi nafsu. Ya, karena fi'il mudhari yakulu berangkat dari fi'il amal kul, ukul atau kulu. Ya, itu hikmahnya. Para nabi ketika disuruh tidur, tidurnya nggak boleh nyenyak kayak orang biasa. Para nabi ketika disuruh makan nggak boleh kenyang kayak orang biasa. Para nabi disuruh minum nggak boleh sampai puas dahaga, nggak boleh. Karena nggak boleh menunggangi perintah Allah itu. Nah, ini contohnya, ya contohnya. Jadi jadi para nabi itu berat apa? Tidak boleh melaksanakan fi'il amar dengan niatan menunggangi. Nah, jadi fi'il mudhari sama di sini. Adam ketika disuruh uskun tempat tinggal, Allah bilang uskun anta tinggallah kamu. Nah, ketika ada fi'il amar, ada larangannya, nahi, la taqroba. Kenapa ada larangannya? Supaya Adam ketika mengamalkan fi'il yaskunu itu jangan menunggangi dengan kenikmatan surga yang sebab gemerlap itu maksudnya. Jangan terlena maksudnya. Wahai Adam, dari banyak gemeran surga yang di dalam itu ada satu aja larangannya, jangan ini. Nah, ini sebagai larangan, maka iblis menyuruh setan goda Adam supaya menunggangi fi'il yaskununya dengan cara melanggar yang ini supaya yaskunu terus. Apa yaskunu itu? Fi'ilnya mustakbal, kesinambungan, gak usah pindah tempat, gak usah ke bumi, di surga aja selamanya. Itu akhirnya. Ini contohnya. Jadi Adam supaya ngamakan yaskunu itu selamanya yaskununya tidak berakhir dengan cara melanggar larangan ini. Jadi Adam terlena, profilin, lalai dengan larangan ini, lalai ini contohnya. Itu ya, ini Adam ini kisahnya. Dalam konteksnya Adam, fi'il bagi Adam, lahir pertama adalah yaskunu. Adam disuruh berbuat fi'il yaskunu, bermula dari perintah uskun, supaya fi'il sakana bagi Adam tertulis itu terlaksana. Yang terakhir, rekaman Rasul Isra Mi'raj di langit. Rasul bilang kepada para sahabat, Adam dan Musa pernah berdebat. Ingat ya, saling menyalahkan. Musa bilang, wahai Adam, gara-gara engkau ini, coba engkau dulu itu di surga itu nggak memakan buah larangan itu. Pasti kita akan beranak pinak di surga, nggak di bumi. Jadi kesannya Musa menyalahkan Adam. Gara-gara Adam maka kita di dunia, di bumi. Adam punya argumen, bahwa Musa, kesalahanku melanggar makan buah itu sudah tertulis 40 tahun sebelum aku diciptakan. Rasul bilang, Adam menang 2 kali sama Musa. Berarti apa? Adam hanya melaksanakan fiilnya sakana, tertulis itu. Dan Adam melaksanakan fiilnya berupa pelanggaran itu sendiri. Nah, makanya misteri. Kalau bicara takdir itu misteri, nggak bisa dibahas. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang PR-nya silakan nyari aja tentang ini. Kata Rasul bahwa Musa pernah debat dengan Adam. Musa menang 2 kali. Kata Adam adalah, wahai Musa, aku melanggar makan buah itu sudah tertulis 40 tahun sebelum aku diciptakan. Berarti Adam itu hanya melaksanakan rencana Tuhan. Berupa fi'il sakana bagi Adam. Oh, berarti urutan bagi Adam sakana, uskun,
baru yaskununa. Bagi Adam lo ya, sakana yaskununa. Bagi kita hakikatnya juga seperti itu sebetulnya. Mari kita makan semata-mata karena perintah Allah. Intinya adalah kita jangan bersedia ngamalkan perintah Allah karena menguntungkan. Disuruh makan mau, kenapa? Karena enak. Jangan gitu alasannya. Mari makan karena disuruh. Nah, mari kita menjauhi khamr karena dilarang. Jangan kita karena nggak selera. Karena nggak salah. Misalnya Allah bilang bahwa manusia khamr itu haram. Dalam ini tidak setuju Allah, saya setuju. Karena saya nggak suka. Itu namanya nggak suka bukan karena Allah ini, tapi karena pribadi, selera. Itu namanya nggak karena Allah. Mari kita tuh nggak suka khamr karena memang dilarang. Bukan karena nggak suka loh ya. Berarti kita jalankan larangan Allah berarti. Nilai ibadah. Tapi kalau kita tuh benci kepada khamr karena memang nggak selera, itu bukan karena Allah berarti. Karena nggak seleranya. Coba kalau selera, pasti melanggar kan gitu akhirnya. Jadi kesimpulannya, jangan kayak iblis. Iblis nggak mau bersujud karena bagi dia mengamalkan bersujud pada Adam itu nggak menguntungkan. Oh, berarti kesimpulannya iblis itu menjalankan perintah Allah, bersedia diperintahkan kalau menguntungkan. Nah, nggak menguntungkan, nggak mengamalkan. Nah, jangan kayak iblis. Itu. Jadi ada ayat Allah liyuqdiya amrallahu maf'ulan. Pokoknya segala yang urusan Allah harus terlaksana. Amrun yang sudah direncanakan Allah di situ. Ya, dari gini, setiap kita bangun tidur, pasti kita mikirin apa yang kita rencanakan di hari ini. Kita punya agenda. Mari mulai sekarang, setiap kita bangun tidur, kita mikir seperti ini. Apa yang telah Allah rencanakan bagi kita di hari ini. Semoga keridhaan kita jalan rencananya itu sebanding dengan Allah ngeridhoi kita. Kalau kita misalnya apa yang dari itu nggak sesuai dengan kenyataan. Jangan kenyataan. Seperti itu ridhonya ada. Siap-siap mensikapi kenyataan yang nggak sesuai dengan yang kita agendakan. Supaya siap. Jadi apa yang kita agendakan kadang gagal kan, kadang batal kan. Itu Allah rencanakan di situ. Ini hikmahnya ada kata-kata amrullahi maf'ula. Ini terakhir tentang fi'il madhi mudhari' Arab. Jadi dalam kaidah sorof urut madi dulu, mudhari' terus amar. Tapi dalam konteksnya Adam hakikatnya fi'il madi dulu terus amar. Terus mudhari'. Namanya zaman modern, zaman mudhari'un. Berarti manusia itu kedepannya adalah hanya menjalankan fi'il mudhari' yang sudah tertulis madi dalam catatan umul kitab buku induk. Ya. Kita itu nggak melaksanakan fil yang baru maksudnya. Lahirnya fil yaskunu dari sakana. Kita besok makan kan dari fil akala. So, terus kita besok berkata kan dari fil kola. Ya. Kita besok sholat kan dari fil koma yakumu. Jadi kita itu adalah hanya melaksanakan mudhari' yang sudah tertulis fil madi. Nah, berarti kita tuh melaksanakan fil amar yang tengah-tengah ini. Kenapa kita besok beribadah sholat? Karena perintahnya, memakan perintah. Supaya rencana Allah berfil madi bagi kita, maf'ulan terlaksana. Ini maaf, ini dalam kajian ini. Dalam ini kajian ini. Mengenai fi'il ya, dalam ini. Jadi nggak sekedar madi mudhari' amar selesai, nggak gitu. Tanyakan terakhir hari ini, boleh. Saya tanya ini Ustaz, itu kaitan dengan ada firman Allah yang kaitan doa dan hatta yughayyiru illa ma bi anfusihim dengan kaitan dengan fi'il madhi dan maf'ula itu gimana tuh? Betul ini. Takutnya ya, fi'il madhi kan mado tertulis. Namanya tulisan. Bisa. Umpamanya si A mati jam 5. Bisa Allah undur tahun depan, bisa. Karena ada ayatnya. Ada Allah yang umurnya diulur-ulur nggak mati-mati. Supaya semakin buruk, orang buruk loh ya. Semakin idrat ya. Si diulur supaya parah kafirnya. Harusnya mati sekarang diulur-ulur. Yang kedua, ada suatu kaum misalnya Allah jadwalkan ditimpa musibah misalnya bulan November ya, karena buruknya kaum itu November misalnya. Nah, ternyata di dalam negeri itu ada masih yang beriman,
ada masih orang alim soleh, maka Allah bending, Allah tahan, Allah undur jadwalnya musibah di bulan Januari aja. Nah, itu namanya Allah bending. Jadi yughayyiru ma biqaumin. Jadi ketika Allah jadwalkan untuk kamu itu ditimpa musibah bulan November, enggak jadi, kenapa? Karena di dalam situ ada orang baik. Oh, berarti kealiman solehan seseorang di itu negeri itu bisa menghambat adab Allah. Itu ada hadisnya di situ. Ada hadisnya. Intinya ada, selama masih ada orang baik di negeri itu, maka tingkat musibahnya, tingkat hukumannya itu masih mendingan. Masih mendingan. Kalaupun kena loh ya, mendingan. Dibanding nggak ada sama sekali. Mana buktinya? Buktinya kisah Nabi Lut. Ketika Allah menghadap kaum Lut, Allah nyuruh keluar. Lut, keluarlah negerimu, keluarlah. Kenapa? Supaya di negerimu nggak ada orang baik. Dan keluar semuanya, maka kena semua. Parah itu negerinya, parah. Nah, kalau Lut masih di situ, maka Allah, dalam kutip ya, itu terhambat, terhalangi dengan adanya orang di situ. Yang kedua, Nabi Muhammad di Mekah, Allah bilang, wa makalam wa anta fihi Muhammad. Kalau Jibril seperti itu. Wah, Jibril orang Mekah pengen nantang dihujani hujan batu. Hujan batu, nantang hujan batu. Jibril bilang, Allah enggak akan mengatakan wa anta fihim. Jika engkau masih berada di tengah mereka, Allah enggak akan menghadap. Keluarlah dulu. Nah, ini contohnya. Oh, berarti selama di Mekah masih ada Rasul Muhammad bersakana, tinggal di situ, maka Mekah masih aman dari adab Allah. Kenapa? Ada orang baik di situ. Nah, ini contohnya. Jadi namanya yughayyiru ma biqaumin. Berarti jadwal Allah menimpakan adab suatu negeri itu bisa dibanding dulu. Selama di negerinya masih ada orang baik. Nah, yang terakhir tentang kiamat ini. Kata Rasul, kiamat nggak akan datang selama lafaz Allah masih disebut di dalam bumi ini. Berarti selama ada orang menyebut nama Allah, maka Allah bending, kiamat dibending. Itu ada hadisnya. Selama di bumi lafaz Allah masih disebut, maka kiamat nggak akan datang. Nah, itu pentingnya kita ngajarin kepada cucu kita itu tentang tauhid, supaya apa? Supaya kita meninggal dan dia masih hidup di zamannya orang rusak semua, tapi dia masih imannya kuat, tauhidnya, dan kutip masih ada dzikir kepada Allah, masa zamannya dia masih aman dari kiamat kelak, karena minimal dia sendiri masih ada di situ. Nah, kalau dia meninggal, cucu kita loh ya meninggal, dan dia nggak mewariskan kepada anak dia tentang tauhid lafaz Allah itu, maka wassalam. Nah, generasi berikutnya itulah kiamat datang. Karena kata Rasul, selama di bumi masih ada lafaz Allah terucapkan, kiamat nggak akan datang ke sana. Itu namanya yughayyiru ma biqaumin. Nah, itu ya kesannya itu. Jadi Allah berkuasa mengulur-ulur rencananya, memajukan berkuasa, mengulur juga berkuasa. Itu ya. Itu dulu ya sementara hari ini ya, maaf. Sudah masuk waktunya asar. Itu dulu, kita jumpa lagi pada pertemuan mendatang di materi yang lainnya. Demikian dari saya. Malam temanya tentang lafaz kama kali. Itu dulu ya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Alhamdulillah.